ekonomi yang ada di sekitar Anda. Yang pertama itu ada tinggi angka pengangguran, hutang, kemiskinan, daya beli masyarakat rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Yang kedua, apa sih penyebab masalahnya? Kemiskinan itu merupakan akibat dari berkurangnya pendapatan sehari-hari masyarakat. Kedua, apa sih penyebab masalahnya? Kemiskinan itu merupakan akibat dari berkurangnya pendapatan sehari-hari masyarakat, dan pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja. Hutang itu pendapat tidak cukup, sementara kebutuhan masyarakat mendesak. Pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan yang rendah dapat menyebabkan penurunan investasi dan kurangnya kesempatan kerja. Dan daya beli masyarakat rendah itu berkaitan dengan pengangguran. Dengan pendapatan yang rendah, pola konsumsi akan berkurang sehingga daya beli masyarakat akan rendah. Apa sih dampak masalahnya? Yang pertama, dengan kemiskinan akan banyak kasus putus sekolah. Sementara pengangguran berarti adanya tenaga kerja yang tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat menurunkan produktivitas nasional yang menghambatkan pertumbuhan ekonomi. Hutang memengaruhi kesehatan mental dan hidup menjadi tidak tenang. Hilangnya pekerjaan dan peningkatan angka pengangguran dan inflasi mengurangi nilai uang sehingga barang dan jasa dapat dibeli menjadi lebih sedikit. Terus penurunan beban pengeluaran atau sebagai bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menciptakan lapangan kerja. Mengatur ulang pos-pos pengeluaran, mengurangi pengeluaran, dan cari penghasilan tambahan. Peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter, dan harga barang dan jasa. Lanjut di pertemuan kedua, sebutkan jenis atau bentuk perekonomian di Indonesia. Yang pertama, ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, ekonomi komodo, sistem ekonomi kerakyatan. Penjelasannya, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada tradisi, kebiasaan yang sudah diterapkan di lingkungan. Sementara liberal memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas ekonomi dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ekonomi komodo juga sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, sebagian besar dari sistem ekonomi dikendalikan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah terlibat dalam produksi dengan dominasi yang terlihat jelas. Sistem ekonomi kerakyatan menjamin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena dalam sistem ini sifatnya terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan berkelanjutan dan mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kritisi kelemahan dan
sistem komando, kelebihannya bisa dengan mudah mengawasi dan mengenali harga barang dan jasa. Sementara kekurangannya tidak mengakui hak individu. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk berinovasi. Ekonomi tradisional, kelebihannya pemenuhan kebutuhan hidup dan bukan mencari keuntungan sehingga menonjolkan sifat kekeluargaan. Dan kekurangannya struktur kerja yang tidak terlalu jelas dan tidak membuat efektivitas kerja dan tingkat kesejahteraan relatif rendah. Terus ekonomi liberal, kelebihannya meningkatkan inisiatif dan kreativitas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sementara kekurangannya monopoli terjadi di mana-mana sehingga memunculkan persaingan yang tidak sehat. Sulit untuk memeratakan pendapat sehingga kesenjangan sosial semakin tinggi. Sistem kerakyatan kelebihannya memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin. Masyarakat mendapat perlindungan dari persaingan yang tidak seimbang, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang banyak. Sementara kekurangannya, peran negara lebih dominan dibanding masyarakat. Kurangnya pemahaman rakyat perihal investasi. Apa? Terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Menurut saya sistem ekonomi kerakyatan karena menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Salah satu keunggulannya adalah pengelolaan sumber daya dan cabang produksi penting oleh negara yang dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pertemuan ketiga ada amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar yang ada di sekitar Anda dan buat grafik permintaannya. Di sini kita membutuhkan 1 hingga 5 kotak coklat setiap bulannya. Ketika harga coklat naik menjadi 20.000 per kotak, Dina hanya membeli 1 kotak. Namun ketika harga coklat turun menjadi 15.000, Dina meningkatkan permintaan coklat menjadi 2 kotak. Begitu pula ketika harga coklat terus menurun menjadi 10.000, Dina membelinya hanya 3 kotak. Berikut gambar grafiknya. Ini adalah kurva permintaan Dina terhadap coklat. Ketika harga 25.000, permintaan hanya 1 kotak, 20.000 menjadi 2 kotak, 15.000 menjadi 3 kotak, 10.000 menjadi 4 kotak, dan ketika harga menjadi 5.000 bertambah menjadi 5 kotak. Lanjut di pertemuan 4, amati produk yang ada di pasar dan buatkan elastisitas permintaannya. Harga buah mangga di pasar mengalami penurunan dari 25.000 per kilo menjadi 20.000. Sementara itu, jumlah permintaan di pasar meningkat dari 200 kilo menjadi 350 kilo. Di sini keterangannya. Diketahui delta Q sama dengan 350 kilo sebagai kuantiti baru dikurang 200 kilo sebagai kuantiti lama sama dengan 150 kilo sebagai selisihnya. Delta P sama dengan 25.000 nilai baru dikurang 20.000 nilai lama sama dengan 5.000 selisihnya. P sama dengan 25.000 sebagai nilai lama dan Q sama dengan 200 kilo sebagai nilai lama. Dijawab, ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. ED sama dengan 150 per 5.000 dikali 25.000 per 200. ED sama dengan 0,03 dikali 125 sama dengan 3,75. Lanjut di pertemuan 6, tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga pada tabel berikut. Tabelnya ada di sini. Dan
Di sini kita akan mencari elastisitas pada baris pertama dan baris yang keempat. 12.000 dikurang 3.000 per 8.000 dikurang 2.000 dikali 2.000 per 3.000. 12.000 kurang 3.000 9.000. 8.000 dikurang 2.000 6.000 dikali 2 per 3 sama dengan 1. ES-nya adalah 1. Kita akan mencari ED pada baris pertama dan kedua. 4.000 dikurang 10.000 per 8.000 dikurang 2.000 dikali 2.000 per 10.000. ED sama dengan min 1 dikali 1 per 5. ED sama dengan 0,2. Lanjut, ES sama dengan 6.000 dikurang 3.000 per 6.000 dikurang 2.000 dikali 2.000 per 3.000. ES sama dengan 3.000 per 4.000 dikali 2 per 3. ES sama dengan 0,5. Rp6.000 dikurang Rp10.000 per Rp6.000 dikurang Rp2.000 dikali Rp2.000 per Rp10.000. ED sama dengan min 1 dikali 1,5. ED sama dengan min 0,2. Lanjut kita akan mencari elastisitas supply di baris pertama dan kedua. 6.000 dikurang 3.000 per 4.000 dikurang 2.000 dikali 2.000 per 3.000. ES sama dengan 3.000 per 2.000 dikali 2 per 3. ES sama dengan 1. Lanjut mencari ED. 8.000 per 10.000 per 4.000 dikurang 2.000 dikali 2.000 per 10.000. ED sama dengan min 1 dikali 1,5. ED sama dengan min 0,2. Empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Menurut saya, ilmu mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi produsen dan konsumen dalam mengalokasikan sumber daya produksi. Dan contoh produk yang akan saya berikan adalah makanan kekinian seperti mochi. Buatkan data empirisnya. Di sini sebuah toko menjual mochi dengan harga 10.000 per pieces dan pelanggan akan membeli 100 pieces per hari. Ketika harga naik menjadi 15.000, jumlah pembelian turun menjadi 70 pieces. Dan ketika harga mochi tinggi, tim produksi akan menaikkan produksi menjadi 120 pieces. Ketika harga turun 10.000, tim hanya memproduksi 80 pieces. Buatkan tabel permintaan dan penawaran. Ini adalah tabel yang sudah saya buat untuk harga, demand, dan supply-nya.
Elastisitas permintaannya yaitu 85 dikurang 100 per 100 dikali 100 sama dengan min 15%. Perubahan P sama dengan 12.500 dikurang 10.000 per 10.000 dikali 100 sama dengan 25%. Jadi elastisitas permintaannya min 15% per 25% sama dengan min 0,6. Elastisitas penawarannya 100 dikurang 80 per 80 dikali 100 sama dengan 25%. Perubahan P sama dengan 12.500 dikurang 10.000 per 10.000 dikali 100 sama dengan 25%. Elastisitas penawarannya jadinya 25% per 25% sama dengan 1, yaitu unit elastis. Pertemuan 11 kumpulkan data 10 negara, GDP dan GNP, dan analisis pakai tren dan grafik. Di sini saya akan menampilkan sebuah tabel yang sudah saya dapetin 10 negara, dan bisa dilihat GNP nominal yang Di sini GNP yang tertinggi adalah USA dan yang terendah adalah Italia. Dan GNP real yang tertinggi ada di India dan yang terendah ada di Italia. Pertemuan ke-12 ada kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak. Yang pertama ada di Amerika Serikat. Pendapatan pajaknya 16,6 dari PDB, utang pemerintah 124% dari PDB, dan belanja pemerintah fokus pada kesehatan infrastruktur dan keseimbangan anggaran defisit signifikan. Yang kedua ada negara Jerman, pendapatan pajak 23% dari PDB, utang pemerintah 63% dari PDB, belanja pemerintah normalisasi pasca krisis energi, keseimbangan anggaran defisit berkurang. Yang ketiga ada India, pendapatan pajak 11% dari PDB, utang pemerintah 84% dari PDB, belanja pemerintah subsidi energi dan pembangunan infrastruktur, keseimbangan anggaran defisit cukup besar. Dan yang keempat ada Tiongkok, pendapatan pajaknya 70% dari PDB, utang pemerintah 78% dari PDB, belanja pemerintah investasi besar pada infrastruktur dan teknologi, keseimbangan anggaran defisit terkendali. Yang kelima ada Brasil, pendapatan pajak 33% dari PDB, utang pemerintah 91% dari PDB, belanja pemerintah pengeluaran sosial tinggi, keseimbangan anggaran defisit anggaran menurun. Keenam ada Afrika Selatan, pendapatan pajak 25% dari PDB, utang pemerintah 73% dari PDB, belanja pemerintah fokus pada program sosial, dan keseimbangan anggaran defisit sedang. 7 ada Australia, pendapatannya 22% dari PDB, utang pemerintah 45% dari PDB,
Dan belanja pemerintah investasi transisi energi. Keseimbangan anggaran defisit kecil. 8. Rusia, pendapatan pajak 15% dari PDB, utang pemerintah 20% dari PDB, belanja pemerintah, stabilitas fiskal terpengaruhi sanksi. Keseimbangan anggaran hampir seimbang. 9. Ada Arab Saudi, pendapatan pajak 6% dari PDB, utang pemerintah 34% dari PDB, belanja pemerintah bergantung pada pendapatan minyak. Keseimbangan anggaran, surplus anggaran. Dan yang ke-10 ada Kanada, pendapatan pajak 18% dari PDB, utang pemerintah 98% dari PDB, dan belanja pemerintah, layanan publik dan investasi hijau. Dan keseimbangan anggaran defisit sedang. Kebijakan moneter, Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan sistem pembayaran di sini bisa merupakan tunai ataupun non-tunai, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan bank ini menerapkan kebijakan pengawasan makroprudensial atau kebijakan yang mendorong intermediasi atau perantara yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan. Yang kedua, kritisi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, memperluas kesempatan kerja guna meningkat taraf hidup rakyat. Dan kekurangannya, kalau ada inflasi, Bank Sentral sering menaikkan bunga. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak baik. Yang ketiga, jika Anda menjadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tentu saja memperkuat peran kelembagaan Bank Indonesia dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.